masih. Oke, kita mulai aja ya. Ini sudah ada 26 yang join. Berarti kalau di grup bisa 30 mahasiswa. Nah, tinggal 5 orang yang akan itu. Ya. Nah, untuk 5 orang ini nanti saya tahu apakah join atau tidak. Jadi ada satu ingat saya sih yang izin di grup. Yang punya izin ya karena ini juga mendadak gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin kita record saja atau rekam saja. Jadi saya share rekamannya juga di grup. Nah ini sih informasi umum saja gitu ya. Ya terkait dengan ya kalian pilih saya sebagai bimbing gitu di tempatnya itu seperti apa dan apa saja yang disiapkan dan hal lain yang kita bahas di sini. Ini kebetulan saya nggak bisa record tapi tahu ini. Oke, nanti 1-2 orang apa lebih bisa diskusi dengan yang lain gitu. Jadi kalau saya record. Ya, jadi nyambung lagi terkait dengan skripsi. Nah, ini kan kalian sudah pilih saya sebagai pembimbing gitu. Dan ya kita sudah diskusi awal terkait dengan topik. Jadi saya ulangi lagi. Jadi saya sebenarnya tidak memilih mahasiswa gitu ya, atau beberapa yang tidak jadi bimbingan dengan saya atau bagaimana, atau mungkin kalian tahu di luar. Tapi pada intinya saya meminta ada kesepakatan judul dulu di awal. Apa? Karena biasanya kalau saya bersedia jadi pembimbing nanti kalian akan ya akhirnya kan sudah dapat pembimbing gitu ya, sudah selesai sampai di situ ya. Jadi dekati deadline kapan harus proposal baru ngadep baru bahas topik, tentunya kan waktu kurang banyak waktu untuk eksplorasi, jadi seolah memaksakan topik gitu ya. Juga sudah saya sampaikan bahwa topik ini kan ya kalian juga harus menguasai, harus suka dengan topik itu, berjalan sesuatu yang disukai atau tidak. Jadi di sini kita sepakati dulu beberapa hal sebelum lanjut bimbingan. Nah, bagaimana kalau yang kurang pengen pindah, silakan saja pindah bimbingan gitu ya. Semakin sedikit bimbingan saya, ya tanggung jawabnya semakin sedikit. Gitu. Ketika kalian sudah menjadi saya sebagai pembimbing, sudah proposal, saya punya tanggung jawab skripsi kalian telah selesai. Untuk itu kita nanti ya sepakat beberapa hal yang akan saya bahas di sini gitu ya. Jadi tujuan pembimbing ini mungkin yang pertama saya tekankan di sini adalah pembimbing itu ketika kalian ada masalah itu yang harusnya kalian ceritakan pertama gitu. Pembimbing yang pertama tahu gitu. Jadi kalau kalian ada masalah terkait dengan skripsi, kalau kalian malah menghilang tidak ke pembimbing, ya tidak akan ada yang membantu kalian gitu ya. Jadi apapun masalahnya ya sama. Ya kita cari solusi bersama, atau mungkin ada hal pertimbangan dari saya meskipun saya tidak membantu pertimbangan dari saya. Nah untungnya di angkatan 2002 kemarin tidak ada masalah dengan bimbingan saya, tapi 2020 21 juga tidak ada masalah. Sekitar 2020 ada beberapa orang yang hilang dihubungi juga nggak bisa. Saya nggak tahu statusnya apakah lanjut atau tidak gitu ya. Nah di sini karena pengalaman seperti itu, makanya saya membuat kesepakatan lebih awal dengan mahasiswa
mahasiswa termasuk saya katakan bahwa ketika dalam pengerjaan skripsi nanti ada masalah gitu ya, ya pembimbing itu yang harus tahu masalah kalian. Saya di sini membantu atau mendampingi kalian, kan pembimbing yang harus dihindari, itu yang harus disampaikan masalahnya apa. Nah, jadi nanti kita usahakan bahwa sistem bimbingan kita itu terstruktur atau progres setiap bulan gitu ya. Kenapa? Karena ya terus terang ya cukup hektik ya sebagai dosen gitu ya. Beberapa hari ini ada beberapa yang belum saya balas WA saya, terakhir saya cek di grup gitu ya. Kenapa? Karena ya ada banyak kegiatan yang harus saya lakukan juga, ada banyak tugas juga gitu ya, yang kerjakan, bukannya tidak mau nggak gitu. Ya ada banyak hal. Dan ketika WA gitu ya, misalkan nanti kita sepakati mekanisme komunikasi seperti apa gitu, banyak yang bagaimana. Nah, saya buat PPT biar terstruktur gitu ya, biar apa yang saya sampaikan saya tidak lupa gitu ya. Jadi kita bahas dulu gambaran skripsi TA nanti, terus dengan saya terus seperti apa konten skripsi dan target nanti gitu ya. Sama terakhir ini yang cukup baru itu rekognisi gitu ya. Kalau di sebenarnya sudah ada dari tahun lalu, tapi memang belum banyak yang melakukan rekognisi. Rekognisi itu ada lomba, ada artikel gitu. Ini saya perlu sampaikan juga gitu ya, karena ya di angkatan ini juga nanti akan cukup apa ya, kalian tahu ada keterbatasan pembimbing, penguji, keterbatasan resource, dan jumlah 23 ini cukup sangat banyak. Ini satu orang 30, ini juga belum semua dapat gitu ya. Nanti akan dibuka lagi, ada tambahan ini kuota bimbingan dan sebagainya. Ya, tentunya mungkin 30 orang mahasiswa atau ketika kalian sidang secara bersamaan di akhir semester 8 sekian ratus mahasiswa, ya penjadwalan 30 hari sebulan itu mungkin tidak cukup gitu ya. Itu efeknya apa? Efeknya ya nanti secara timeline kan pasti ada timeline dari universitas ya, kapan nilai akhir harus masuk dan sebagainya, itu mungkin akan kita terjadi. Hanya untuk target mensiasati itu kita buat beberapa pakatan dan lain-lain agar nanti saya juga akan minta nanti siapa yang mau target rekognisi, siapa yang mau menarget 3,5 tahun, siapa yang mau menarget 4 tahun. Kalau yang lebih dari itu nanti kalian cari pembimbing lain aja ya. Ya itu target ya. Kalau worst case-nya ternyata ada kendala dulu, tapi itu kan beda lagi. Kita membicarakan target dulu, harus membuat target sesuai dengan apa yang nanti kalau ada kendala major misalnya worst case, ternyata 4 tahun belum bisa ya, dengan kendala yang bisa diterima, ya mungkin ada pengecualian, tapi ya tidak semua dikecualikan. Jadi nanti juga saya minta komitmennya teman-teman puas sini gitu ya. Kebetulan yang semester tahun kemarin angkatan 2002 itu 2000 angkatan 22 itu cukup berkomitmen, jadi hampir semua sudah selesai tepat waktu gitu ya. Ada satu yang belum, dan satu ini bukan berarti tidak menyelesaikan skripsinya, tapi memang ada kendala efek aturan magang dan sebagainya, jadi masih ada kuliah yang tidak bisa diambil, bukan karena skripsi. Ya itu juga mungkin sebelum saya lupa terkait rekomendasi dan terkait aturan, sayangnya di Indonesia ini cukup dinamis gitu ya. Aturannya cukup dinamis dan informasinya cukup terbatas gitu. Nah, terakhir ini saya juga di grup DPL juga sudah berubah total dari era kalian gitu ya, dan informasi ke dosen sangat minim sekali. Saya nggak tahu bisa di mana dan juga mau cari tahu salahnya di mana, tapi ya saya juga tidak meminta kalian memaklumi, tapi sebagai konsekuensinya tolong informasi jangan malas mencari informasi gitu ya, karena sangat dinamis perubahan aturan dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada informasi, ada grup skripsi, silakan bebas siapa saja bisa share informasi di situ yang tentunya terkait dengan skripsi, timeline dan sebagainya. Oke. Nah, ya nanti untuk topik ya atau untuk perjalanan skripsi kalian yang mulai penentuan topik. Nah, di sini kita sudah punya
tahap saat ini sudah kita lewati semua orang sudah punya topik secara garis besar, meskipun tidak 100% atau semua orang sudah fix 100% apa yang dikerjakan, tapi sudah. Nah, langkah berikutnya mungkin mulai minggu depan itu silakan masing-masing memperdalam topiknya, rancang proposalnya gitu ya. Rancang proposalnya, setelah itu tahapannya kita menjadwalkan sidang proposal. Target saya sih di bulan Agustus September awal Juli ya, kalau sudah ada siap proposal langsung proposal. Kita curi waktu karena kalau kalian menunggu di akhir itu pasti akan sangat hektik, sangat banyak sekali yang sidang, keterbatasan penguji, keterbatasan ketua. Nah, setelah itu pengerjaan, implementasi, analisis, pembuatan laporan dan sidang. Jadi ya kita curi start di proposal, mungkin nanti dari 30 saya akan memetakan siapa yang siap proposal lebih awal, yang rencana 3,5 tahun, ataupun nanti yang berencana rekomendasi silakan nanti saya sampaikan. Untuk ini topik dan sebagainya, saya sudah secara garis besar saya sampaikan di sesi masing-masing atau waktu diskusi dengan saya. Jadi untuk topik di sini ada beberapa yang RPL atau jaringan, gitu ya. Sebenarnya kalau awal saya lebih fokus ke jaringan, tapi karena RPL tidak ada dosennya, jadi terpaksa saya juga ikut andil dalam RPL gitu. Jadi untuk topik sudah saya sampaikan kalau ke saya gitu. Itu beda ini kan gitu. Untuk topik yang saya sampaikan, jadi untuk RPL terutama, jadi ada satu produk nanti yang kalian buat atau studi kasus yang kalian buat itu kalian jadikan studi kasus. Saya minta ada penekanan di metodologi atau konsep RPL yang kalian kerjakan. Misalkan saya membuat web di tempat A, saya sudah punya kerjasama, sudah punya melanjutkan dari magang dan sebagainya, silakan itu kalian jadikan studi kasus. Tapi dari project tadi itu kalian ada penekanan yang di konteks RPL, entah dari perancangannya atau mekanisme requirement-nya, implementasinya menggunakan hasil rekor tertentu atau proses testingnya. Jadi harus ada, jadi bedakan antara project magang dengan konteks kuliah gitu ya. Terutama skripsi ada keilmuan, ada proses penelitian yang harus kita lakukan. Itu yang harus dilakukan. Dan syarat saya juga yang saya sampaikan ke beberapa, mungkin belum ke semua gitu ya. Jadi kalau menurut saya skripsi ini adalah final project kalian, portfolio final kalian ketika kuliah gitu. Jadi nanti ketika tahap selanjutnya sudah selesai skripsi, sudah lulus, biasanya kalau mau cari kerja, lamar kerja, biasanya orang masuk wawancara menanyakan skripsi itu tentang apa sih. Jadi itu bisa dengan bangga kalian ceritakan atau tidak malu-maluin lah menceritakan skripsi yang kalian buat. Gitu. Jadi kita idealis dulu, mana idealis itu nanti bisa kita gunakan untuk membantu kita. Kalau sekarang kan kalian punya portofolio, itu orang melihat apa yang sudah terjadi. Dan jangan sampai orang menilai, oh kok seperti ini skripsinya, ini juga di level tugas juga sudah bisa dikerjakan. Masa skripsinya juga seperti itu. Ya meskipun memang tidak ada standar baku gitu ya. Kalau kalian tanya setiap dosen atau setiap orang atau setiap pengajar atau dosen lain itu terkait dengan standar skripsi, pastinya akan beda-beda. Jadi itu yang pertimbangan saya dari apa yang pernah saya alami dan selama ini yang saya lihat gitu ya. Jadi kita idealis dalam menentukan topik, jangan sampai juga topik ini sudah banyak dibahas, sudah umum, kita bahas lagi. Dan ada konteks penelitian kan kita mencoba hal yang baru, mengimplementasikan hal yang baru. Jadi itu yang saya sampaikan, kalian harus siap eksplorasi, tidak harus susah, tidak harus sesuatu hal yang rumit, tidak, tapi ada kebaruan, ada ide yang menarik di sana. Ya, kenapa? Karena selain juga di tahap topik penemuan ini saya mencatatkan kebaruan, saya juga melihat gitu, menimbang apakah nanti memungkinkan nggak kalian mengerjakan ini. Jadi kita tidak hanya mengatakan, oh ini bagus, ini rumit, ini susah, kebaruannya bagus, ini bisa kita banggakan nanti kita lulus,
Tapi dalam pengerjaan ini mungkin tidak mungkin atau membutuhkan waktu yang sangat lama, beberapa tahun. Ya itu yang kita cegah di awal jangan sampai terjadi hal seperti itu. Saya juga mau memastikan kelayakan dan ya, kemungkinan itu diselesaikan atau tidak. Itu potensi ada masalah atau ada hal yang menimbulkan masalah ketika mengambil. Nah mungkin itu aja penekanan di tahap ini gitu ya. Di metode di karensi kelayakan hingga ada standar ada acuan di sana. Gitu. Nah ini mungkin berkaitan hal tadi gitu ya. Jadi kalau saya mengharapkan ada kualitas akademik yang ada di skripsi kalian gitu ya. Kalau dari program studi dari administrasi nanti berkaitan dengan format buku itu seperti itu. Nah ini secara garis besar saja gitu ya. Terkait dengan proposal, tolong nanti dimaklumi ya. Ada 30 mahasiswa gitu. Saya membayangkan nanti 30 orang mengirimkan proposal ke saya koreksi satu-satu dengan topik yang berbeda itu ya waktu. Dan bisa saja sih saya setuju langsung ACC, silakan nanti sidang urusan sendiri kan saya juga tidak mau seperti itu. Ya, jadi ketika sidang proposal skripsi meminimalisir ada perbedaan pendapat antara mahasiswa, pembimbing dan penguji gitu ya, sehingga di tahap sidang itu lebih lancar. Jadi, secara struktur, secara isi, ya saya usahakan untuk lebih konsen di sana, bisa melihat lebih detail dengan keterbatasan waktu, dan jumlah pimpinan yang cukup banyak itu nanti. Nah, saya nanti perlu mekanisme juga untuk memantau setiap progres, karena ya terus terang ini kalian ada minggu depan kalian ke saya lagi, saya juga tidak status kesana atau ingat kalian apa gitu ya. Jadi mungkin saya butuh satu mekanisme untuk memantau itu. Nah secara umum nanti sampai proposal itu sampai bab 3, di latar belakang rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 itu lebih ke dasar teori, kajian pustaka terkait dengan penelitian sebelumnya. Yang bab 3 itu metodologi, desain sistem, skenario coba. Nanti kalau sudah bab 3 fix, buku skripsi nanti tinggal menambahkan bab 4 hasil dan bab 5 kesimpulan. Mungkin nanti yang RPL butuh repositori kode pendukung. Kalau untuk dataset dan instrumen, ini mungkin nanti yang menggunakan kuesioner ketika requirement atau ketika testing itu ada dataset atau ada instrumennya gitu. Itu hasil ujinya nanti hampir untuk metrik akan silahkan nanti. Oh ya, untuk lampiran satu mungkin ya, dikonsultasi di sistem nanti tolong diisi saja karena ada yang memerlukan itu nanti di akhir. Nah untuk isi dokumen nanti lebih saya usahakan lebih detail 1 sampai 3 itu ada struktur yang jelas yang bisa saya share. Belum sekarang gitu ya. Nah, yang saya tekankan di sini masing-masing kemarin sudah punya gambaran apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi pada intinya deskripsi itu kita akan menyelesaikan satu masalah gitu. Nah, proses idealnya mungkin yang kalian dapatkan di metodologi ini adalah dari masalah solusinya apa, hasilnya apa. Tapi ketika kalian sudah punya solusi, ya kita balik dari solusi itu masalah apa yang akan kita selesaikan. Nanti yang jadi evaluasi dulu itu misalkan saya punya website saya kok lama gitu ya, kok lambat ketika diakses. Lambatnya dari mana? Misalkan saya pakai tools seperti Lighthouse atau tools untuk cek performa website itu performanya jelek. Dari masalah tersebut solusinya apa? Solusinya saya mengubah secara arsitektur webnya, terus saya ganti teknologinya, itu solusi saya. Nah ketika solusi saya terapkan, ya evaluasi kita mengukur performa tadi apakah sudah meningkat atau tidak. Sebenarnya konteksnya seperti itu ya. Saya tidak bisa sederhana tidak, tapi efek masalah apa yang kalian kerjakan dan evaluasi pengujian itu harus ada kaitannya. Jadi jangan sampai masalahnya A, pengujiannya B, gitu. Sehingga kalian tidak bisa membuat kesimpulan bahwa masalah kalian teratasi atau implementasi yang kalian lakukan itu di luar masalah yang kalian. Ini konteksnya keterkaitannya di sana.
Jadi yang lebih penting lagi membuat masalah itu yang secara evaluasi bisa terukur. Kalau tadi kan kecepatan loading website lambat, itu kan kita bisa ngukur dari tools. Sehingga ketika kita buat solusi, bisa kita buktikan loadingnya lebih cepat. Jangan membuat hindari gitu ya. Jangan hindari membuat permasalahannya sifatnya kualitatif, gitu. Lebih mudah, lebih efektif itu kan ukuran mudah itu kan sulit untuk mudah gitu. Jadi hindari, usahakan kalau masalah itu ada yang bisa terukur. Ini garis besar saja, nanti masing-masing kita akan setelah ini nanti ada timeline-nya, kalian sudah berdalam masing-masing konsep, buat standar bab 1, bab 2, bab 3-nya, saya buat satu pakem antara bab 1, bab 2, bab 3 ini. Ya. Nah, berikutnya time target gitu ya. Ini hal baru gitu ya. Nah, jadi apa namanya, di sini kalian tidak harus mengikuti timeline yang ada di senior kalian 2021-22 gitu ya. Kalau sebelumnya kan proposal, setelah selesai proposal implementasi, sudah selesai implementasi buat buku skripsi, sidang akhir, lulus sidang, publikasi, lulus. Nah, sekarang ada perjabangan gitu ya. Setelah, tapi proposal ini tetap wajib gitu ya. Jadi setelah proposal, kalian implementasi, kalian tidak harus sidang hasil gitu ya. Ada pilihan lain gitu ya. Ada pilihan yang namanya rekognisi. Nah, rekognisi ini eh, di rekognisi ini eh, rekognisi ada dua gitu. Tentunya publikasi Sinta 2. Nah, kalau kalian sudah publikasi Sinta 2 setelah proposal, hasilnya bisa kalian publikasikan di Sinta 2, itu tidak perlu lagi sidang akhir, otomatis kalian akan dapat nilai A. Ya, cuma nanti tidak semudah itu untuk publikasi Sinta 2, nanti butuh waktu juga. Jadi, saya juga kasih gambar setiap hari. Atau setelah itu kalian mau rekognisi publikasi jurnal Sinta 4. Kalau jurnal Sinta 4 tetap ada sidang. Nah, cuma bedanya apa? Kenapa saya tetap sidang publikasi? Nah, di bedanya di laporan gitu. Dasar informasi terakhir yang saya dapat gitu, ketika publikasi Sinta 4 tetap ada sidang, tapi yang di sidang kalian nggak perlu membuat buku skripsi, tinggal membuat ringkasan dari skripsi itu apa. Dan untuk membuat seperti itu bedanya di situ. Ya, karena nanti untuk target publikasi Sinta 4 ini tentunya lebih sulit dari Sinta 2 lebih sulit. Sinta 4 membutuhkan waktu yang lebih lama juga dari Sinta 4. Nah, kalau normalnya kalian implementasi selesai, buat buku, sidang, nanti untuk publikasi. Untuk publikasi ini kalian bisa publikasi di jurnal gitu ya, di Cina. Ya, meskipun Jinak ini juga sebenarnya sekarang sudah naik jadi Sinta 4, tapi setelah rekognisi publikasi ini harus di luar Indonesia, harus di luar jurnal Indonesia. Nah, itu timeline skripsi kalian, jadi ada bedanya di sini sekarang rekognisi. Nah, saya juga menawarkan silakan kalau kita mentarget skripsi proposal di bulan Agustus atau September tahun ini, akhir semester dasar itu sekitar Desember atau Januari, awal semester atau akhir semester genap itu Juli tahun depan, mungkin ada kurang lebih 1 tahun. Nah, untuk publikasi Sinta 2 ini masih memungkinkan gitu, kalau mentarget itu. Tapi nanti bisa diskusi secara personal yang mau mentarget rekomendasi. Kenapa? Saya juga tidak mengharuskan enggak, karena di sini juga misalkan Sinta 2 itu memang tidak semuanya berbayar, tapi ada yang berbayar. Bisa tidak bisa menyarankan kalau yang berbayar juga sangat bervariasi, ada yang murah, ada yang cukup mahal juga. Jadi untuk rekomendasi, kalau ada yang pertimbangkan itu sambil diskusi menyusun proposal, bisa langsung diskusi terkait dengan. Jadi kalian harus menentukan target kemana, target aplikasi setiap apa, nanti bisa diskusikan.
Nah, untuk target target ya saya tidak bisa non rekognisi aja. Jadi saya membuat 2 target ya, lulus 3,5 tahun, lulus 4 tahun. Gitu ya. Kalau lebih dari 4 tahun seperti yang saya bilang tadi, ya pertimbangkan ganti bimbing aja gitu. Ya, lulus 4 waktu. Gitu. Jadi yang target lulus 3,5 tahun ya, depan awal semester kalian harus segera sidang proposal, karena dari sidang proposal sampai sidang akhir itu ada batas kepatutan pengerjaan minimal 2 sampai 3 bulan. Ya meskipun secara paketnya ada yang kurang gitu, tapi setidaknya minimal 2 bulan lah. Jangan minggu ini sidang proposal, minggu depan sidang akhir, karena kepatutan tidak bisa secepat itu. Ya mungkin nanti untuk target ini, setelah ini saya juga akan memberikan polling atau pendataan kira-kira siapa yang memiliki target. Target itu bukan gaya-gayaan gitu ya, bukan pemagihnya ya kita pilih aja 3,5 tahun biar ini. Tapi itu komitmen kalian gitu ya, itu janji kalian ke diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi 3,5 tahun biar kalian punya effort untuk itu. Ya karena kan selain skripsi kalian masih punya tanggung jawab kuliah juga kan semester ini ya, masih ada sisa SKS yang kalian selesaikan. Nah, itu yang itu kelebihan. Jadi saya akan buat list siapa yang buat target yang sebagai target, sebagai konsekuensi dari target yang kalian pilih itu harus berkomitmen untuk terkait bimbingan gitu ya. Mungkin sebenarnya saya mohon maaf ya untuk beberapa mahasiswa yang kita WA saya juga yang sebelum awal juga menyatakan bimbingan ke saya juga, ya saya lebih prefer menerima yang sudah siap, topiknya sudah matang. Ketika saya tanya jawab juga dia sudah yakin apa yang dikerjakan, daripada yang kurang jelas gitu ya. Jadi karena target tadi semakin siap, tapi akan mungkin selesai semakin cepat aja. Nah untuk pola bimbingan ya yang saya sampaikan tadi, sekarang saya tidak bilang atau saya tidak berkata subsidi untuk nilai, tapi memang itu ke kehitungannya ya. Nanti belum lagi semester depan itu ngajar kalian kembali dengan 11 kelas, ya cukup banyak juga beban ngajar dosen gitu ya. Saya sendiri juga pasti akan beban ngajar lebih banyak dulu PL dan sebagainya, belum lain gitu ya. Dan untuk pola bimbingan yang efektif ini nanti atau proses bimbingan sebenarnya saya nanti bisa offline bisa online. Kalau offline, kalau online mungkin bisa lewat chat atau email, chat. Nah online ini mungkin kalau ada beberapa hal yang tidak bisa kita bahas ya saya sarankan online, atau workspace-nya kita menggunakan Google Meet seperti ini gitu ya. Nah ya keterbatasannya untuk chat terutama WhatsApp gitu, ya terus terang ketika kalian WhatsApp saya, beberapa orang yang WhatsApp sekaligus saya buka tapi belum sempat saya balas pasti tumpuk. Jadi ketika sudah proses pengerjaan, kalau sudah WA saya sehari 2 hari belum saya balas, silahkan saya reminder kembali. Misalnya kalau saya sempat membalas atau mungkin kadang ya lumayan kan untuk effort ngetik apalagi dengan HP ketika tidak ada satu kondisi yang lain ketika fokus. Nah, kadang saya buka tapi ketemu chat lain lewat, silakan kalau sehari belum saya balas silakan di reminder saya. Nah itu, nah terus ya untuk progres ini ya, terutama untuk progres saya masih mencari cara untuk melakukan tracking tuh, contohnya siapa yang sudah progres kalian bimbing pertama itu, tambahan atau revisi dari saya apa sejauh mana progresnya itu, biar atau biar enak itu seperti apa, atau ketika ada revisi ketika ada saran revisi perbaikan yang kalian lakukan itu bisa tercatat gitu. Jadi masih belum menemukan tools yang sesuai target saya, atau saya beberapa yang saya eksplorasi dulu. Jadi saya informasikan menyusul. Jadi untuk online, untuk offline juga nanti saya informasikan menyusul. Biasanya saya sediakan waktu 1 hari selama seminggu gitu ya.
di luar jam mengajar itu silahkan saya standby di lab atau di ruangan di lantai 2. Kalau saya ada di ruangan silahkan langsung hubungi. Tidak perlu WA lagi, cari saja kalau di waktu itu silahkan langsung bimbingan. Tidak perlu janjian. Nah, kecuali di hari itu ada hal yang mendadak, di hari jadwal kesepakatan offline itu ada hal yang disampaikan, kalau tidak kita lewat chat baru kita sepakati jadwal diskusi. Itu progres bimbingan. Nanti saya juga mencatatkan ya, tidaknya ada progres setiap minimal setiap minggu, minimal ya kalau bisa setiap minggu, maksimal sebulan sekali sudah ada progres. Jadi kita start mulai minggu depan, jadi masing-masing yang selanjutnya belum sempat lagi gitu. Jadi setelah ini kalian bisa start dengan topik masing-masing. Menyusun bab 1, bab 2, bab 3 silakan, bab 3 dulu, bab 2 dulu, bab 3 dulu silakan. Atau sudah selesai 3 bab sekaligus juga silakan. Dimulai minggu depan, saya belum nonton di grup saja. Kalau mungkin saya bisa offline hari apa, nanti saya sampaikan, bisa diskusi langsung. Nanti untuk online-nya seperti apa, progres pengirim seperti apa, itu nanti yang akan kita lakukan. Nah ini kita start mulai minggu depan. Kita lihat saya seperti tadi, baik yang target lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, setidaknya di awal semester kita sudah, ya saya tidak mentarget semua ya, ya mungkin 50% lah sudah siap sidang atau sudah sidang di awal. Syukur kalau semua atau 100% bisa sidang di awal semester itu. Terima kasih. Jadi, tugas atau tanggung jawab saya lebih cepat. Jadi saya minta komitmen untuk itu. Silakan. Atau kalau ada yang mau berubah pikiran dan itu mungkin juga silakan. Jadi ya tidak akan ada masalah seperti yang saya sampaikan. Saya juga tidak akan menandai mahasiswa. Oh ini bagi saya mungkin tidak masalah. Tapi ketika kalian sudah setuju lanjut, tolong komitmennya untuk siap menyelesaikan. Dan saya tekankan lagi, ketika ada masalah jangan jawab. Nah, secara garis besar mungkin itu yang perlu saya sampaikan, itu yang secara umum yang perlu bahas di sini gitu ya. Jadi ketika mungkin ada pertanyaan baru atau ada pertanyaan baru, ada hal yang perlu disampaikan. Jadi di sini kita belum bahas kembali topik masing-masing. Jadi nanti saya informasi lanjutnya saya akan mendata setiap mahasiswa itu topik apa. Progres berikutnya proposal jadi dan berikutnya adalah deskripsi. Ya, kan ada pertanyaan dulu. Ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin tidak perlu berlama-lama gitu. Tidak perlu berlama-lama. Ya intinya saya menyampaikan kesepakatan itu. Jadi ini komitmen awal kita untuk proses bimbingan skripsi 1 semester ke depan atau maksimal 1 tahun. Nah untuk terkait rekomendasi nanti saya petakan dulu gitu ya. Saya memetakan dulu saya akan memetakan dulu di sini di paket ini. Kalau ada yang mentarget rekomendasi, kita akan membahas itu. Tapi sebagai gambaran awal gitu ya untuk target rekomendasi, nanti kalian kalau mentarget Sinta 4, sebenarnya ini lebih banyak dan lebih mudah, relatif lebih mudah daripada Sinta 2. Kalau mentarget Sinta 2 ini sebenarnya yang pertama itu adalah pertimbangannya mampu. Kita tidak bisa memprediksi bahwa dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, atau beberapa bulan itu pasti lebih yang
Jadi ada beberapa hal yang penting di luar, mungkin ada kebutuhan biaya dan ya, uh, apa namanya APC ya, Apple Processing Charge yang kita keluarkan untuk itu. Gitu. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Oh, masih sini Pak. Sebentar. Ya, silakan. Permisi Bapak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Saya izin bertanya Pak, berarti untuk minggu besok itu atau mulai minggu besok itu kita sudah diperbolehkan untuk mengerjakan bab 1 atau bab 2 atau bab 3? Minggu depan sekarang pun mau dikerjakan silakan. Jadi ya. Mulai minggu depan kita mulai diskusi terkait dengan bab 1, bab 2, 3. Gitu. Kalau mau dikerjakan, kalian mengerjakan sekarang silakan, lebih cepat lebih bisa. Nanti mulai minggu depan, mohon maaf karena ya jadwal saya cukup hektik minggu ini gitu ya. Masa minggu sebelum awal itu cukup kita bisa bikin. Jadi mudah-mudahan minggu depan tidak ada hal lain yang mendadak. Jadi nanti saya sepakati waktu mungkin sekali 2 hari lah di awal. Tidak banyak gitu. Di sini juga sudah beberapa orang yang juga mengatur dari akhir semester lalu sudah siap proposalnya. Nanti sudah siap nanti tolong kita incar kembali, kita ulas kembali, langsung nanti kita siapkan untuk sidang. Silakan nanti mulai minggu depan nanti kita sepakati beberapa hari gitu, atau kalau masih liburan nanti bisa mengirimkan lewat chat, lewat ini. Susah kita diskusi lewat chat, kita bisa minta kalau di kampus saya setiap hari jam 7 pagi sudah siap standby di LTL yang lebih sering paginya, siang jam 12 ke atas lebih kosong. Jarang di kampus karena saya prioritaskan pagi dulu. Ya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Nanti tolong responnya juga ya. Jadi mungkin saya data dulu, kan kemarin dicatat 30 orang dari Gordi gitu ya. Bukan dicatat sih. Ya karena kebanyakan banyak mahasiswa itu jadi diberikan batasan dulu 30, nanti saya akan buatkan semacam Google Form atau Sheet data 30 orang masing-masing topiknya apa, nanti progres selanjutnya biar catat. Jadi saya masih memikirkan mekanisme yang baik. Baik, ada lagi silakan. Ya, silakan langsung aja. Ya, sudah terdengar. Iya, kemarin kan beberapa sudah membahas topik dengan saya kan. Ya tentunya sebelum masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, konsep yang akan kalian kerjakan itu topik. Bukan judul ya, beda dengan judul. Jadi gambaran apa yang akan kalian kerjakan dipikirkan dulu, baru setelah itu kan kalian bisa nyari latar belakang masalahnya apa atau bagaimana. Kalau topiknya belum fix ya itu dipastikan kan topik ya, rencana apa yang kalian kerjakan itu belum fix ya itu fix sama kembali. Nah, ya, mungkin gambaran saya mengerjakan ini Pak, tapi masih eksplorasi terkait dengan arsitektur, terkait dengan kalau kemarin yang mau ke requirement masih mau eksplorasi terkait dengan requirement itu nanti silahkan dieksplorasi dulu. Kalau sudah menggunakan arsitektur A, requirement A itu baru kita mulai cara proposalnya. Oke. Iya.
Iya. Iya, langsung silakan lanjut. Jadi sebelum fix kalian sidang proposal, saya juga akan memastikan satu hal, sejauh mana keyakinan kalian mengerjakan apa yang kalian propose tadi dalam proposal tadi. Jadi itu juga yang harus dipastikan harus 100% bisa terselesaikan. Karena kalau ada kendala bukan kendala major. Jangan sampai saya mentarget pakai teknologi A, saya sama sekali belum pernah menyentuh teknologi A. Itu kalau seperti itu, case-nya saya misalkan sarankan dulu coba buat project atau contoh sederhana, kamu coba dulu teknologi itu. Sudah yakin baru lanjut ke proposal. Saya juga akan memastikan seperti itu gitu ya, tidak hanya kalian belum tapi tidak selesaikan itu. Ya, silakan ada lagi. Ya, silakan. Izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Sudah terdengar. Izin Pak bertanya mengenai diskusi untuk minggu depan itu akan dilakukan secara online seperti pertemuan hari ini atau offline ya Pak? Nanti setelah ini langsung personal saya gitu ya. Personal itu bisa offline langsung tunggu saya di kampus, bisa kalian kirimkan lewat chat atau nanti kita sepakati lewat apa untuk pengiriman progres tentang rancangan itu buat rancangan proposalnya atau diskusinya. Tidak, saya biasanya jarang membuat bimbingan langsung bersama seperti ini. Saya langsung personal. Kecuali mungkin ada hal yang secara umum bisa saya sampaikan semua. Kalau seperti ini kan daripada saya menyampaikan satu persatu kan enak kita kumpulkan bersama. Untuk selanjutnya biasanya saya buat progres per individu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya rasa cukup ya. Ya mungkin itu gambaran awal bimbingan saya. Kenapa saya kumpulkan bersama, yaitu kita membahas beberapa hal target dan komitmen gitu. Dan juga membuka kesempatan bagi yang berubah pikiran juga silahkan gitu. Jadi ketika saya sampaikan isian nama target topiknya kan dari chat saja ya, saya juga tidak merekap semua, jadi kita buat rekap saja tipsnya seperti apa, nanti saya share di grup saja gitu ya, tolong diisi. Mungkin itu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau ada tambahan-tambahan nanti yang saya sampaikan di kesempatan. Itu cukup untuk pagi ini. Untuk start mengerjakan, kalau topiknya sudah fix, silakan langsung start mengerjakan. Kan kemudian sudah banyak juga yang topiknya fix gitu ya. Atau start mengerjakan minggu depan kalau sudah ada progres, silakan bisa langsung progres. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan pagi ini, saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya dan mohon maaf kalau mendadak gitu ya. Ya, saya juga sudah memprediksi waktu. Bahkan kita luangkan sekarang tiba-tiba ada kegiatan lain. Mungkin cukup dari saya. Selamat pagi ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak.